Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, rekan guru seluruh Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga seluruh aktivitas kita selalu dilancarkan. Dan tentunya hasil dari aktivitas tersebut dapat menjadi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video part yang ketiga untuk kompetensi teknis pendidikan agama Islam untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Disimak baik-baik dari nomor 31 sampai nomor 40. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Semoga dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 31. Pencetus teori Hasan dalam menilai hadis adalah A. Imam At-Tabari, B. Imam Ibnu Taimiyah, C. Imam At-Tababai, D. Imam At-Tirmizi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 31 ini adalah Imam At-Tirmizi. Berikut penjelasannya untuk jawaban soal nomor 31. Kontribusi Imam At-Tirmizi salah satunya memasukkan kriteria derajat hadis hasan. Kontribusi berarti Imam At-Tirmizi dalam keilmuan hadis salah satunya adalah memasukkan kriteria derajat hadis hasan. Hadis hasan adalah kualitas hadis di bawah hadis sahih. Jadi untuk jawaban soal nomor 31 ini adalah D. Imam At-Tirmizi. Lanjut ke soal nomor 32. Sebelum kita ke soal nomor 32, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Lanjut soal nomor 32. Salah satu asas kewarisan adalah ijbari. Hal ini mengandung maksud A. Harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang wasiat. B. Perpindahan. C. Perpindahan bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan oleh pewaris pada masa hidupnya. D. Pembagian warisan harus sesuai antara hak dan kewajiban serta kebutuhan masing-masing ahli waris. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 32 ini adalah C, yaitu perpindahan bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan oleh pewaris pada masa hidupnya. Sudah ditentukan atau belum ditentukan, ijbari artinya perpindahan secara mutlak harta waris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Jadi pada intinya adalah perpindahan. Perpindahan secara otomatis. Kita lanjut soal nomor 33. Hubungan antara akidah dan syariah adalah ... A. Syariah sebagai dasar akidah. B. Akidah sebagai dasar syariah. C. Akidah lebih penting dari syariah. D. Syariah lebih penting dari akidah. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 33 ini adalah B. Akidah sebagai dasar syariah. Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang dianut, sedangkan syariah adalah pelaksanaan dari ibadah pada keyakinan yang dianut tersebut. Jadi, jawaban benar adalah B. Akidah sebagai dasar syariah. Kita lanjut ke soal nomor 34. Dalam perjalanan politiknya, Bani Umayyah memiliki 14 khalifah antara lain yaitu kecuali ... Karena kecuali berarti di sini yang bukan ya kawan. A. Yazid bin Abu Sufyan. B. Umar bin Abdul Aziz. C. Hisham bin Abdul Malik. D. Muawiyah bin Abu Sufyan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 34 ini adalah A. Yazid bin Abu Sufyan. Beliau tidak termasuk ke dalam 14 khalifah dari Bani Umayyah. Sedangkan untuk pilihan jawaban B. Umar bin Abdul Aziz, C. Hisham bin Abdul Malik, dan D. Muawiyah bin Abu Sufyan, mereka termasuk khalifah-khalifah dari Bani Umayyah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 35.
Jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat disebut dengan titik-titik. A. Thariqat, B. Syariat, C. Hakikat, D. Fana. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 35 ini, tentunya kita harus mengetahui arti dan makna dari masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. Kita bahas satu persatu jawaban yang tersedia. Kita mulai dari pilihan yang keempat, fana. Fana secara bahasa berarti lenyap, hancur, sirna, atau hilang. Istilah fana muncul dalam kajian tasawuf di abad 3 Hijriah. Sufi yang pertama kali berbicara tentang kefanaan adalah Abu Yazid al-Bustami. Jadi untuk pilihan jawaban D kurang tepat. Kita lanjut ke pilihan jawaban C, hakikat. Secara harfiah, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber atau asal dari sesuatu. Di dunia sufi, hakikat merupakan aspek lain dari syariat yang bersifat eksoterik, yaitu aspek eksoterik atau batiniah. Secara terminologi, hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat yang disebut sebagai kebenaran adalah makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan thariqat. Untuk pilihan jawaban C kurang tepat. Kita lanjut ke pilihan jawaban B, syariat. Yang dimaksud dengan syariat adalah syariat Islam, yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Untuk pilihan jawaban B kurang tepat. Kita ke pilihan jawaban A, thariqat. Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah A, thariqat. Kita lanjut ke soal nomor 36. Pandangan yang menyatakan bahwa seluruh perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan dikemukakan oleh aliran titik-titik A. Asy'ariyah, B. Jabarah, C. Qadariyah, D. Syiah. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 36 ini, kita harus mengetahui makna dan arti dari masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. Kita mulai dari pilihan jawaban yang terakhir, Syiah. Syiah adalah salah satu ajaran agama atau sekte dalam agama Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam, Muhammad, menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam setelahnya, terutama pada acara Ghadir Qum, tetapi gagal menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden di Saqifah. Untuk pilihan jawaban D kurang tepat. Kita lanjut ke pilihan jawaban C, Qadariyah. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi Tuhan. Aliran ini berpendapat tiap-tiap manusia adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Untuk pilihan jawaban C kurang tepat. Kita lanjut ke pilihan jawaban A. Asy'ariyah adalah mazhab atau teologi yang disandarkan kepada Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan mengembangkan aliran Asy'ariyah yang lebih mengutamakan penggunaan dalil nakli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika filsafat sebagai pondasi pemikiran teologis. Untuk pilihan jawaban A kurang tepat. Kita ke pilihan jawaban B. Jabarah atau Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Tokoh utamanya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Jadi, untuk jawaban soal nomor 36 yang benar adalah pandangan yang menyatakan bahwa seluruh perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan dikemukakan oleh aliran Jabarah. Jadi pilihan jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 37. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, penggandengan sifat al-bar
dengan Ar-Rahim mengisyaratkan A. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada manusia semata-mata karena kasih sayangnya. B. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman. C. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dalam memberikan nikmatnya. D. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah nikmat iman dan Islam. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 37 ini adalah A. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada manusia semata-mata karena kasih sayangnya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 38. Akhlak diartikan sebagai ilmu tentang kebiasaan. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Para filsuf Yunani. B. Penulis dari Perancis. C. Al-Bustani. D. Imam Al-Ghazali. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 38 ini adalah D. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali selaku pakar di bidang akhlak yang dikutip dari Yunahar Ilyas, yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik, dan bila lahir darinya perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Jadi, tentang kebiasaan baik dan buruk. Jawaban yang benar adalah D. Imam Al-Ghazali. Kita lanjut ke soal nomor 39. Sayyid Amir Aha adalah seorang pengarang buku yang sangat populer, yakni A. The Preaching of Islam. B. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. C. Islam Just Strike Fast. D. The Spirit of Islam. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 39 ini adalah D. The Spirit of Islam. Tetapi kita akan membahas beberapa pilihan jawaban yang tersedia. Untuk pilihan jawaban yang pertama, The Preaching of Islam. Buku The Preaching of Islam ini ditulis oleh Sir Thomas W. Arnold, salah seorang tokoh dunia. Kemudian, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, atau membangun kembali pemikiran agama dalam Islam, diterjemahkan dari bahasa Inggris. Rekonstruksi pemikiran agama dalam Islam adalah kompilasi ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal tentang filsafat Islam dan diterbitkan pada tahun 1930. Ceramah ini disampaikan oleh Iqbal di Madras, Hyderabad, dan Aligarh. Untuk pilihan jawaban C, Islam the Strike Fast. Di dalam buku ini, Esposito menggambarkan betapa Islam yang berawal dari sosok jujur dan sederhana bernama Muhammad telah berkembang jauh menjadi agama nomor 2 dunia dan mempunyai posisi politik yang tidak remeh. Jadi buku Islam the Strike Fast ini dikarang oleh John L. Esposito. Sedangkan pilihan jawaban D, The Spirit of Islam, ini adalah karangan Sayyid Amir Aha. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 40. Untuk menjembatani terhadap adanya kekuasaan Allah mutlak dengan adanya sifat kebebasan dalam diri manusia, muncullah konsep Al-Kasb. Konsep ini dicetuskan oleh A. Imam Al-Asy'ari. B. Al-Jubai. C. Imam Al-Maturidi. D. Imam Al-Ghazali. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 40 ini adalah A. Imam Al-Asy'ari. Demikianlah 10 soal dari nomor 31 sampai nomor 40. Ditonton kembali, diulang lagi agar paham jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.